Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah memasuki semester genap atau semester 2 pada tahun pelajaran 2020-2021. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ini, di semester genap ini, di semester 2 ini, kita awali pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Kita awali materi pembelajaran pada semester ini dengan materi surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pak Yogo yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah memasuki semester genap atau semester 2 pada tahun pelajaran 2020-2021. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ini, di semester genap ini, di semester 2 ini, kita awali pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Kita awali materi pembelajaran pada semester ini dengan materi surat Al-Insyirah. Pak Yogo yakin anak-anak semuanya sudah mengetahui surat Al-Insyirah atau sudah menghafal surat Al-Insyirah. Pak Yogo berpesan kepada anak-anak semuanya tetap semangat belajar, walaupun di tahun ini, semester ini, anak-anak masih belajar secara daring, tetapi tidak mengurangi semangat belajar kalian semuanya. Langsung saja kita masuk ke bacaan qiraatun surat Al-Insyirah. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Insyirah dari ayat 1 sampai 8. Anak-anak membaca mengikuti Pak Yogo yang bacakan di rumah kalian masing-masing. Diawali dengan membaca lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itulah bacaan atau qiraatun surat Al-Insyirah dari ayat 1 sampai 8. Selanjutnya anak-anak kita beranjak ke terjemahan Quran surah Al-Insyirah dari ayat 1 sampai 8. Terjemahan Quran surat Al-Insyirah ayat 1. Alam nashrah,
bukankah kami telah melapangkan laka sodrak, dadamu Muhammad. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala berbentuk pertanyaan. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sodrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad. Ini ayat pertama surah Al-Insyirah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala berbentuk pertanyaan. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Itu adalah terjemahan Quran surat Al-Insyirah ayat 1. Terjemahan Quran surat Al-Insyirah ayat 2. Wa wada'na, dan kami pun telah menurunkan angka wizrak, bebanmu dari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan bebanmu dari beban Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya terjemahan Quran surat Al-Insyirah ayat 3. Alladzi anqadha, yang memberatkan, dhahrak, punggung. Apa yang memberatkan punggung Nabi Muhammad SAW? Yaitu adalah beban, tugas atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya terjemahan Quran surat Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na, dan kami tinggikan, laka dzikra, sebutan namamu bagimu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa buktinya? Buktinya bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu adalah bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan sebutan namamu bagimu, wahai Nabi Muhammad SAW. Itu adalah terjemahan Quran surah Al-Insyirah ayat 4. Terjemahan Quran surah Al-Insyirah ayat 5. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kita mendapatkan kesulitan, pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi. Jadi jangan patah semangat, Pak. Jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Dengan apa yang kita jalani, dengan apa yang kita peroleh, apapun itu permasalahan, kesulitan, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai kendala kita, kesulitan kita, permasalahan itu dengan kemudahan, dengan solusi atau jalan keluar. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itulah terjemahan Quran surah Al-Insyirah ayat 5.
Kemudian terjemahan Quran surah Al-Insyirah ayat 6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebanyak 2 kali bahwasanya kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di ayat sebelumnya Quran surat Al-Insyirah ayat 5 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya suatu kesulitan, suatu kendala itu pasti ada kemudahan, pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Kemudian di ayat 6 ini terjemahan Quran surah Al-Insyirah ayat 6 itu Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kehidupan kita ini jika kita mengalami kesulitan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan kepada kita semata-mata Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji menjalani kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jika kita bisa menjalani atau menyelesaikan kesulitan kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, yusra, memberikan makhraja, memberikan solusi atau jalan keluar. Dengan cara apa kita supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, yaitu kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan makhraja, solusi, akan memberikan solusi atau memberikan jalan keluar, insyaallah. Ini adalah terjemahan Quran surah Al-Insyirah ayat 6. Selanjutnya terjemahan Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Fa'idha, maka apabila faragta, engkau telah selesai dari suatu urusan, fangsob, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jika kita menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan pekerjaan, maka jangan patah semangat, jangan mudah lengah, tetapi tetap bekerja keras, tetap semangat untuk menjalankan urusan yang selanjutnya, menjalankan urusan yang lain. Dan ayat terakhir terjemahan Quran surah Al-Insyirah ayat 8 yaitu wa ila rabbika, dan hanya kepada Tuhanmu lah farghab, engkau berharap. Jadi kita mengharapkan sesuatu, meminta sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahun, pada Tuhan kita. Ilahuna, pada Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam semesta ini. Itu adalah terjemahan Quran surat Al-Insyirah dari ayat 1 sampai 8. Kemudian kita beranjak ke isi kandungan pokok Quran surah Al-Insyirah. Yang pertama, surat Al-Insyirah adalah surat yang ke-94. Surat Al-Insyirah adalah surat yang ke-94 dalam Al-Quran, yang mana surat Al-Insyirah ini artinya kelapangan. Selanjutnya surat Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat
sudah Pak Yogo bacakan tadi, bahwasanya surah Al-Insyirah itu dari Alam Nashrah sampai wa ila rabbika farghab itu jumlah ayatnya ada 8. Surat Al-Insyirah termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa surat Al-Insyirah termasuk golongan surat Makkiyah? Karena surat Al-Insyirah diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Insyirah diturunkan setelah surat Ad-Duha. Bagaimana bunyi ayat pertama surat Ad-Duha? Pasti anak-anak sudah tahu bahwasanya surat Al-Insyirah diturunkan setelah surat Ad-Duha yang berbunyi Wad-duha wal-laili idza saja sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu surah Al-Insyirah diturunkan setelah surat Ad-Duha. Ini adalah isi kandungan pokok Quran surah Al-Insyirah. Nah, ini ada penjelasan Quran surat Al-Insyirah yang Pak Yogo rangkum. Yang pertama, Allah akan selalu menolong hamba-hambanya dan tidak membantu musuh-musuhnya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa hamba-hambanya yang selalu beribadah kepadanya, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan mengijabah, mengabulkan doa bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari penjelasan Allah akan selalu menolong hamba-hambanya dan tidak membantu musuh-musuhnya. Yang kedua, hendaklah kita menjadi manusia yang pantang menyerah. Jadi kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, jangan sampai kita putus asa, jangan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan kita. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan diri bahwa Allah selalu membantu hambanya yang mengalami kesulitan. Yakinkanlah pada diri kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita yang mengalami kesulitan. Kuncinya adalah bersungguh-sungguh dalam berusaha. Jadi dalam menjalani kehidupan kita, kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Berusaha tapi tidak bersungguh-sungguh itu sia-sia, cuma saja. Terus berkarya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berkarya, terus berjuang, bersungguh-sungguh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq yang menciptakan kita, menciptakan makhluk-makhluknya dan alam semesta ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kun fayakun, maka jadilah. Kemudian jangan terlena dengan selesainya pekerjaan atau suksesnya usaha. Jangan lengah, jangan enak-enak, jangan merasa dirinya sudah selesai, merasa enak, merasa puas dengan apa yang telah kita selesaikan, apa menyelesaikan urusan pekerjaan, atau kita sudah menjadi sukses. Jangan sampai terlena, jangan lengah. Jika satu pekerjaan selesai atau sukses, hendaklah segera mengerjakan pekerjaan yang lain. Jika sudah selesai bukan berarti pekerjaan kita, urusan kita itu selesai, akan tapi kita itu adalah persiapan. Ketika
kita sudah selesai, berarti kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan urusan yang lain, melaksanakan pekerjaan yang lain. Jadi jangan sampai terlena dengan suksesnya kita, jangan terlena dengan selesainya pekerjaan kita atau urusan kita. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki, karena waktu yang kita gunakan akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Jadi ada istilah waktu adalah emas, waktu adalah berharga. Jangan sampai menyia-nyiakan atau membuang waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Isilah waktu kita dengan suatu hal yang bermanfaat bagi kita, sehingga ketika waktu tiba, waktu untuk pertanggungjawaban kita dalam menggunakan waktu kita bisa mempertanggungjawabkan waktu yang kita gunakan di masa yang lalu. Itu adalah penjelasan Quran surat Al-Insyirah. Terima kasih atas perhatiannya pada anak-anak semuanya yang sudah menyimak pembelajaran Al-Quran hadis ini dari awal sampai selesai. Apabila anak-anak yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang masih bingung, yang belum paham materi Quran surat Al-Insyirah ini, silahkan bertanya melalui WhatsApp. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.